supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk surga. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana seorang ustadz ini berani sekali mengatakan bahwa di dalam kitab suci tidak ada kata surga, ya, bahkan tidak ada satu kata pun ungkapnya. Oleh karenanya saudara, seperti biasanya mari kita saksikan cuplikan videonya yang berikut ini. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu, karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk surga. Iya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahnya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven. Bukan heaven. Ya. Garden, ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Ya kan, itu sudah saya jelaskan, ya, surga neraka itu di Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu, ya. Saya minta, ya, saya jelaskan di Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau toh itu diterjemahkan surga loh, kalau ya. Diterjemahkan iya surga. Kan kita surat apa Pak? Surat Al Imran 31 ya Pak Husin? Surat 3 ayat 31 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Iya. Kalau sudah seluas langit dan bumi itu kan sudah memenuhi, ya. Tidak memenuhi, ya kan? Kan nggak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya. Iya. Ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang bertanya, ya kan? Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Nah, ya.
artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemaknaan hidup ya Pak Koji. Pemaknaan hidup. Gitu. Ya, tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata tempat sebagai habitat gitu. Sebagai tempat kita menuju nanti. Iya, bukan sebagai gitu. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap saudara-saudara memberi komentar yang baik, komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar-komentar yang mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz yang sangat berani mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya tidak ada kata surga, ya. Ustadz tersebut yaitu Ustadz Ahmad Khodim, yang dimana beliau secara jujur dan terang-terangan menerangkan bahwa di dalam kitab sucinya yang dia yakin tidak ada kata surga, saudara. Bahkan tidak ada satu kata pun ungkapnya, ya. Nah teman-teman, mendengarkan hal ini saya sangat kaget, saudara. Mengapa Bapak ini sangat berani sekali ia mengatakan demikian terhadap imannya? Bukankah ini sesuatu masalah kalau dia mengungkap hal ini? Bukankah ini suatu penistaan agama terkait dengan hal ini? Jujur saudara, sangat saya kaget. Mengapa Bapak ini sangat berani sekali ya? Kalau orang Kristen mengatakan hal ini, pasti ribut dan demo, bahkan ditangkap, saudara. Bukannya itu, orang yang mengatakan demikian pasti dituduh dan divonis sebagai penistaan agama. Kalau orang Kristen mengatakan hal ini, wah, sangat berbahaya. Tetapi Bapak ini berani sekali yang mengatakan demikian terhadap iman yang dia yakini. Jika orang Kristen mengatakan hal demikian, pasti orang itu didemo, ditangkap, dan divonis sebagai penistaan agama. Baru-baru ini heboh, ya, heboh tentang Elia Myron dan Dr. Richard. Hanya gara-gara dia mengundang Elia Myron, di dalam podcast tersebut Elia Myron ditanya tentang Isa dan Yesus Kristus. Lalu Elia Myron menjawab berdasarkan perspektif iman yang dia yakini, ya. Elia Myron mengatakan bahwa Isa yang ada di Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada di Alkitab adalah pribadi yang berbeda, atau dengan kata lain, kedua pribadi ini tidak sama. Lalu para kadrun kepanasan, mereka tidak menerima penjelasan tentang hal itu. Mereka mengatakan itu yang dilakukan oleh Elia Myron dan Dr. Richard Lee adalah membanding-bandingkan agama orang lain. Dan mereka tidak menerima dengan hal itu, ya. Mereka mengatakan membanding-bandingkan agama orang lain itu tidak baik di media sosial. Itulah sebabnya mereka melakukan demonstrasi di depan kliniknya Dr. Richard Lee, saudara. Loh, memang benar apa yang dikatakan oleh Elia Myron. Isa yang di Al-Quran dan Yesus di Alkitab adalah pribadi yang berbeda, adalah pribadi yang tidak sama. Yesus Kristus dan Isa yang diyakini oleh agama lain merupakan pribadi yang berbeda, dengan kata lain, pribadi yang tidak sama, saudara. Jadi jangan disama-samakan, ya. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Elia tidak ada unsur penistaan agama. Oleh karena itu terkait dengan pernyataan Ustadz tersebut, ya, tadi silakan nilai sendiri, saudara. Silakan simpulkan sendiri, silakan berkomentar sendiri dengan komentar yang baik. Nah, harapan saya kepada para mukalaf ya, yang sudah mualaf, saya berharap kepada mereka untuk merenungkan kembali tentang iman yang mereka yakini, untuk merenungkan kembali tentang siapa
yang mereka yakini untuk merenungkan kembali kepada siapa Anda beriman, ya, kepada agamakah atau kepada Allah yang benar. Ya, sekali lagi kepada para mualaf-mualaf, kepada mukalaf-mukalaf, ya, silakan merenungkan kembali apa yang Anda yakini dan percaya. Ya, tetapi di dalam kekristenan, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah pasti, bukan moga-moga, ya, bukan, ya. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Yesus berkata begini, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan saudara, ya. Di sini Yesus mengatakan, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia di sini yaitu Yesus Kristus. Ya. Selain di dalam Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus, Anda pasti binasa, saudara. Ya. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Dia di sini Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Seluruh nama yang ada di alam semesta ini tunduk dan bertelut lutut di bawah otoritas kuasa nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengundang dan menawarkan kepada saudara untuk beriman kepada Allah yang benar, bukan pada agama. Agama tidak membawa pada keselamatan. Yang membawa orang pada keselamatan dan kehidupan yang kekal hanyalah Allah. Allah yang benar, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebab itu, silakan terima Yesus dalam hidupmu. Anda pasti mengalami keselamatan. Tuhan Yesus sedang menantikan Anda dan menunggu bersabar untuk kembali kepadanya. Anda dan saya bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Karenanya demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.